Setelah bertahun-tahun, ia berjualan sembako keliling, merasa bagi beliau masih kurang untuk mencukupi kebutuhan harian keluarga bersama istrinya Onah Yohana dan 6 buah hati beliau, yaitu Jaenuddin, Nani Nurdiani, Tati Rohayati, Hairudin, Undang Rosidin, Siti Hindasa. Sehingga ia memutuskan untuk berpindah bidang dagangnya dengan berjualan ayam jago keliling dengan mengendarai sepedanya. Tanpa mengenal lelah, ia kayuh sepedanya dari Cijulang sampai dengan Pengandaran untuk menjajakan ayam jagonya ke restoran-restoran, rumah-rumah makan, dan rumah ke rumah. Dari berjualan ayam jago inilah, sudah dapat dibilang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun apalah daya manusia, hanya bisa merencanakan. Namun Tuhanlah yang menentukan jalan hidup seseorang. Setelah beliau bertahun-tahun pula, ia berjualan ayam jago dengan sepeda yang ia kayuh setiap hari, hingga pada akhirnya ia diberi suatu cobaan oleh Allah, berupa sakit yang tidaklah sebentar, yaitu kakinya melepuh atau bengkak dikarenakan seringnya mengayuh sepeda. Dengan sakit inilah beliau berhenti dalam bisnis yang beliau gemari, dan pada saat itulah beliau merenung dengan berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk jalan keluar dari permasalahan yang beliau alami, sehingga pada suatu saat ketika dalam renungan akan hidupnya beliau, teringat akan wasiat dari bapaknya, yaitu Bapak Alnawi, seorang pedagang kecap keliling pasar-pasar di Ciamis dengan berjalan kaki. Inilah berwasiat, bila mana usaha di bidang apapun, kamu menemukan jalan buntu, maka membuat dan berjualanlah kecap med. Kepada anaknya yang dipanggil akrabnya Wa Ahmad itu, maka terjawablah kebuntuan akan masalah yang dialami beliau, yaitu membuat berjualan kecap. Dan pada saat itulah beliau memutuskan untuk membuat kecap dengan skala kecil yang masih diproduksi di rumahnya sendiri, dan menjualnya dengan cara berkeliling, menggunakan sepeda tua yang setia menemaninya, kemana ia menjajakan kecap yang masih dikemas dalam bumbung yang terbuat dari bambu yang bertutupkan pelepah pohon aren, yang dibentuk sebagai petutup bumbung tersebut. Dan beliau memberi nama kecapnya itu dengan kecap cap jago, karena dengan nama itulah yang mengingatkan beliau menjadi seorang pedagang ayam jago keliling dahulu.